Bab 1930. Kenyataan Sekte Suci. Hati Erik Kin terkejut. Sepintas, segala macam slip geoteknik, harta karun barang dewa, pil dewa, dan banyak benda langka yang tidak bisa disebutkan namanya hampir menutupi pandangan seluruh mata. Jumlahnya tidak bisa lagi digambarkan sebagai rumah harta karun, ini seperti gunung harta karun yang sangat besar. Dan hanya sekilas menatap barang dewa ini saja, masing-masing sudah lebih tinggi levelnya dari pedang abadinya, setidaknya barang dewa level 3 atau lebih tinggi, alat master abadi. Erik Kin dapat memastikan bahwa tidak satu pun dari barang-barang ini yang membusuk atau rusak karena bertahun-tahun. Mereka sangat terpelihara dengan baik, dan masing-masing adalah benda kuno, harta karun Sekte Suci Abadi. Senior, ini adalah... Erik Kin menarik napas dalam-dalam, hatinya sudah ada tebakan samar tetapi masih bertanya. Ini adalah harta karun hadiah dari tangga langit. Satu atau lebih akan menjadi milikmu dan kamu bisa memilihnya sendiri, kata lelaki tua itu. Bukankah itu ditunjuk oleh senior? Erik Kin bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia ingat bahwa hadiah yang akhirnya didapatkan kultivator yang bisa memanjat tangga langit langsung dibalas oleh cahaya ilahi, dan kultivator sama sekali tidak punya pilihan. Kamu bisa mencapai puncak tangga langit, tentu akan diperlakukan berbeda dari yang lain. Memilih harta karun berharga adalah salah satunya, ucap lelaki tua itu. Seperti orang-orang yang mendaki tangga langit ini, aku akan membagikan harta karun sesuai dengan karakteristik atau preferensi diri sendiri, tetapi kamu berbeda, sehingga metode pemilihannya pun berbeda. Kata-kata lelaki tua itu yang begitu santai membuat Erik Kin mengerutkan kening. Kamu bingung tentang hal ini? Orang tua itu menangkap ekspresi Erik Kin. Sebenarnya, kamu sudah bingung sejak melihatku. Tidak masalah, jika ada yang kamu tidak mengerti, aku akan menjawabnya untukmu. Pria tua itu tersenyum. Senior, aku memang sedikit bingung, terhadap tangga langit, dan juga terhadap penghargaan. Erik Kin juga tidak menyembunyikannya, dan berbicara secara langsung. Karena benda-benda ini, sudah ada di hati Erik Kin untuk beberapa waktu, jika aku tidak mengetahuinya dengan jelas, aku benar-benar tidak akan bisa tenang. Sebelumnya, dia selalu berpikir bahwa tangga langit suci tidak ada pemiliknya, atau hanya beroperasi menurut beberapa aturan alamiah. Karena itu, Erik Kin menganggap tangga langit sebagai kesempatan latihan, seperti halnya lapangan pembunuhan. Tetapi sampai dirinya melihat lelaki tua itu dan memastikan bahwa lelaki tua itu sangat cerdas, keraguan Erik Kin semakin kental. Sekarang karena lelaki tua itu sudah tahu bahwa Sekte Suci telah musnah, dia juga tahu bahwa dirinya hanyalah keturunan yang menipu dengan nama orang. Mengapa masih memberi semua orang harta? Mengapa harus menyaksikan mereka menghancurkan kediaman, rumah dan berbagai bangunan milik Sekte Suci, dan mengambil pergi harta Sekte Suci? Apakah di mata lelaki tua itu, semua orang tidak seperti perampok? Karena itu, Erik Kin tidak mengerti mengapa lelaki tua itu masih harus memberikan imbalan yang sesuai dengan kultivator yang menaiki tangga langit, berjerih payah seperti ini, mengembangkan kultivator yang bukan dari Sekte Suci, apa yang diharapkannya? Sebenarnya, Anda juga tahu bahwa Sekte Suci telah musnah, kami adalah kultivator generasi selanjutnya, mengapa masih melakukan semua ini? Erik Kin langsung mengatakan apa yang dia pikirkan. Pria tua itu terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu, warna yang tak terduga melintas di matanya. Dia mengira keraguan-raguan Erik Kin mungkin karena dirinya sendiri, karena tangga langit, atau karena imbalan. Tanpa diduga, pemikiran Erik Kin begitu dalam. Pria yang lebih muda ini sepertinya tidak sesederhana yang dia pikirkan. Cara dia memandang sesuatu bahkan mengingatkan orang tua itu akan jenius yang pernah dia saksikan di zaman kuno.
Kamu ingin tahu mengapa aku membantu kalian orang-orang yang bukan dari Sekte Suci Abadi, dan bahkan mengambil harta dan warisan yang tadinya milik Sekte Suci Abadi? Pria tua itu tersenyum, dia menggelengkan kepalanya dan melihat ke bawah dengan ekspresi sedih. Aku bisa menjawab pertanyaanmu ini. Dengan lambaian tangannya, awan di bawah kakinya segera hilang. Eric Kin juga mengikuti pandangan lelaki tua itu, dan ketika awan menghilang, dia barulah menyadari bahwa posisinya saat ini berada di atas langit. Di bawah kaki terdapat aura pembatas transparan, tidak jauh dari keduanya, ada gunung suci yang megah, tangga langit yang bersinar keemasan miring ke langit, dan orang-orang yang menunggu tangga langit menghilang di bawah, serta reruntuhan gunung suci. Nak, apa pendapatmu tentang Sekte Suci Abadi? Kata lelaki tua itu. Gunung-gunungnya luar biasa dan pemandangannya indah. Di zaman kuno, tempat ini pasti menjadi tempat yang membuat iri banyak kultivator. Eric Kin berpikir sejenak dan berkata dengan jujur. Ya, Sekte Suci telah musnah. Meskipun masih ada yang tersisa, tapi masih belum kembali ke masa kejayaannya. Orang tua itu mengangguk. Bahkan setelah akhir zaman kuno, Sekte Suci tidak akan pernah bisa kembali ke masa kejayaannya waktu itu. Orang mengalami pasang surut, langit memiliki matahari dan bulan, dan sekte juga memiliki hari kehancuran. Semuanya tidak ada yang abadi. Walaupun Sekte Suci musnah, kultivatornya mati, dan bangunannya menjadi reruntuhan, ada beberapa hal yang tidak akan pernah binasa. Bahkan pergerakan langit pun tidak bisa membinasakannya. Apakah kamu tahu apa itu? Orang tua itu menatap Eric Kin dalam-dalam. Benda yang ditinggalkan untuk kami. Eric Kin sedikit linglung. Ya, Sekte Suci Abadi bisa hancur, tetapi kehendak dan warisan Sekte Suci tidak akan pernah musnah. Ketika lelaki tua itu berbicara, janggut dan rambutnya melebar dan matanya penuh kebanggaan. Suara yang diucapkan dengan lembut, tetapi seperti gunung dan laut yang bergetar, memicu gelombang besar di hati Eric Kin. Inilah arti keberadaan aku. Ini juga arti keberadaan tangga langit dan reruntuhannya. Sekarang, Eric Kin, apa kamu sudah mengerti? Tubuh Eric Kin bergetar, dia menatap lelaki tua itu dengan rumit, lalu membungkuk memberi hormat sekali lagi. Kali ini, Eric Kin dengan tulus memperlakukan lelaki tua itu sebagai senior yang dikaguminya, bukan hanya karena kesopanan. Kultivator akan musnah, senjata berharga juga akan musnah dan membusuk, bahkan zaman tertentu pun akan berlalu. Akan tetapi akan selalu ada sesuatu yang tertinggal, bukan hanya ilmu dewa dan mantra hati, tetapi juga kehendak yang terbawa di dalamnya. Orang tua itu memberitahu Eric Kin bahwa dia tidak peduli apa yang mereka ambil, karena apa yang mereka ambil hanyalah kenangan masa lalu, yang mereka bawa adalah warisan. Sekte Suci Abadi mengejar jalan ekstrim, tetapi jika semua hal terlalu ekstrim, jodoh akan selesai sesegera mungkin. Itu hanya salah satu alasan untuk membuat marah pergerakan langit dan menyebabkan kemalangan yang menghancurkan sekte. Itu hanyalah salah satu alasannya, mencoba untuk mengubah pergerakan hidup dan mati di dunia ini, peraturan segala makhluk, itu barulah akibat kehancurannya. Pria tua itu berkata dengan sedih. Nak, yang aku harap kamu ambil adalah tekad pengejaran ekstrim Sekte Suci Abadi, tetapi jangan pernah belajar seperti Sekte Suci, harus tahu kapan harus bertahan dan kapan harus merelakannya. Eric Kin menunjukkan tatapan berpikir, meskipun dia mengerti kata-kata lelaki tua itu, dia sedikit bingung. Sudahlah, aku tahu kamu mungkin tidak mengerti artinya yang dalam untuk saat ini, tetapi kamu hanya perlu mengingatnya, cepat atau lambat kamu akan mengerti apa yang aku maksud. Melihat reaksi Eric Kin, lelaki tua itu tidak ingin berputar bolak-balik dalam masalah ini. Eric Kin mengangguk, mengingat hal ini. Orang tua itu melambaikan tangannya dan membawa topik kembali ke hadiah tangga langit.
Apa yang ingin kamu ketahui? Aku sudah memberitahumu, sekarang giliranmu untuk memilih benda yang kamu inginkan. Pria tua itu perlahan terbang, dan mengulurkan tangannya. Erikin juga terbungkus dalam cahaya Reiki dan terbang ke sisi lelaki tua itu. Keduanya melihat ke semua jenis harta karun berharga yang bagaikan bintang itu. Bersambung.